Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, atba'ut tabi'in, dan kepada umatnya dari dahulu kala sampai akhir zaman, akhir dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyinggung tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu, tentang cara memilih ilmu, tentang adab-adab mencari ilmu. Yang pertama, harus diketahui bahwa ilmu adalah satu pembeda. Pembeda antara makhluk mulia dan makhluk yang lainnya. Karena manusia itu dibedakan dari makhluk yang lainnya dengan adanya ilmu. Manusia dibedakan dengan hewan karena ada ilmunya. Manusia tidak sama dengan kambing karena ada ilmu. Dahulu kala di zaman sebelum ada kita, yaitu di zaman Nabi Adam, kan malaikat protes. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam itu, Allah memberitahukan kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kata malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan satu makhluk yang suka berantem, yang suka mengeluarkan darah, yang suka peperangan, sedangkan kami selalu bertasbih? Kata malaikat. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini lebih tahu. Saya ini tahu dari apa yang kamu tidak ketahui. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah diciptakan, Allah kasih tahu Nabi Adam segala sesuatu, segala ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam seluruhnya. Lalu Allah memanggil lagi malaikat. Malaikat sini. Sok, kamu sebutkan apa ini, apa ini, apa ini. Kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau, kami tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali yang engkau ketahukan dari kami, engkau ajarkan kepada kami. Lalu Allah menunjuk Nabi Adam, sok Adam, kamu sebutkan ini apa. Anbi'uni, gitu kan. Akhirnya oleh Nabi Adam disebutkan. Jadilah Nabi Adam itu khalifah, gitu kan, di muka bumi ini. Jadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya, sekalipun dengan malaikat, adalah ilmu. Manusia itu punya ilmu. Bahkan manusia itu akan lebih tinggi derajatnya apabila dia mengamalkan ilmunya dengan benar. Tapi manusia jangan lupa akan menjadi jatuh sejatuh-jatuhnya
gitu kan, akan menjadi hina sehina-hinanya, bahkan lebih hina daripada setan apabila dia gitu tidak mempunyai ilmu dan menuruti hawa nafsunya. Itulah maka di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama. Apakah sama orang yang mempunyai pengetahuan dan orang yang tidak mempunyai pengetahuan? Jawabannya apa? Tidak sama, jelas beda. Gitu kan? Satu saat Nabi Sulaiman, terkenalkan Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman dipilihkan oleh Allah dengan 3. Pertama harta, kedua jabatan, ketiga ilmu. Kata Allah, silakan Sulaiman, kamu milih yang mana? Nabi Sulaiman tidak memilih harta, tidak memilih jabatan, tapi memilih apa? Ilmu. Akhirnya gimana? Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka teraihlah semuanya. Jabatan bisa diraih, harta juga bisa diraih. Kan jabatan Nabi Sulaiman apa? Raja setengah dunia. Ada gak zaman sekarang sebagai satu raja yang menguasai setengah dunia? Gak ada. Terus hartanya, kekuasaannya adalah, hartanya adalah Nabi Sulaiman, setengah dunia milik Nabi Sulaiman. Dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga Nabi Sulaiman itu bukan hanya ilmu pengetahuan sosialis saja, tapi ilmu tentang bahasa hewan diketahui oleh Nabi Sulaiman. Bahasa burung, itu kan? Bahasa angin, jin dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Dengan apa? Ilmu. Kan? Nabi Sulaiman saking canggih ilmunya bisa ngobrol dengan burung. Nabi Sulaiman saking canggih ilmunya gitu kan, bisa menaklukkan angin. Makanya kalau Nabi Sulaiman berangkat kemana saja gitu kan, mau ke sini, ke sana, kemari, memanggil angin. Lalu gitu kan, sejadahnya diamparkan di atas angin, lalu berangkatlah dengan dengan mengendarai angin. Adakah zaman sekarang seperti itu? Karena Nabi Sulaiman itu dikasih oleh Allah banyak ilmu. Itu ilmu. Makanya kita harus semangat dalam mencari ilmu. Dari itu selanjutnya yang kedua adalah itu keutamaan ilmu. Yang kedua adalah harus punya niat dalam mencari ilmu. An-niyatu fi halit ta'allumi. Niat dalam mencari ilmu. Tsumma labudda lahum min niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Wajib mesti berniat waktu belajar. Sebab apa? Izin niyatu hiya aslun hiya al-aslu fi jami'il af'ali. Sebab niat itu menjadi pokok dari segala hal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu terserah niatnya. Apabila niatnya jelek, akan menghasilkan buah yang jelek. Apabila niatnya bagus, akan menghasilkan buah yang bagus. Kalau niat mencari ilmu tidak baik, akan tidak baik juga kesananya. Kalau niat mencari ilmunya tidak baik, akan tidak baik pula kesananya. Maka dipentingkan seorang muta'alim, seorang pencari ilmu itu meluruskan niat. Lalu niat mencari ilmu itu apa? Yang pertama, niatnya harus ridha lillahi ta'ala. Talabu ridha lillahi ta'ala. Mencari keridhaan Allah Ta'ala. Itu yang paling utama.
Jadi kita mencari ilmu itu supaya Allah ridho kepada kita. Gitu kan? Itu yang paling utama, karena dengan keridhaan Allah itu hanya segalanya. Walaupun kita hidup sederhana, asal ridho Allah tembus kepada kita, turun kepada kita, itu lebih utama daripada hidup serba mewah tapi tidak ada dalam keridhaan Allah. Itu tidak ada indahnya, itu tidak ada enaknya. Gitu kan? Jadi yang pertama, niat mencari ilmu itu adalah harus mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tujuan mencari ilmu itu jangan karena pengen apa gitu kan, pengen supaya diri ini dibangga-banggakan, jangan, ridho aja supaya mendapatkan ridho. Kalau mencari ilmu pengen pinter contohnya, kalau tidak pinter gimana nantinya gitu kan. Tapi kalau hanya mencari ridho Allah, mau kita sukses nantinya mau tidak, yang penting saya sudah berusaha mencari ilmu, tapi mudah-mudahan keridhaan Allah turun kepada kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah wadarul akhirah, mencari tempat yang terbaik di akhirat. Gitu kan? Mencari tempat yang terbaik di akhirat. Itu sok cari ilmu untuk meraih keterbaikan tempat kita di akhirat. Boleh saja gitu kan, kita mencari ilmu untuk mencari kedudukan di dunia, supaya kita kaya, supaya kita menjadi pengusaha, supaya kita mendapat jabatan, boleh. Tapi jangan lupa, yang paling utama kita itu adalah mencari tempat yang terbaik buat kita di sana di akhirat. Karena hakikat kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang nyata itu bukan di dunia ini tapi di mana? Di akhirat. Gitu kan keyakinan kita. Di akhirat. Maka niatkan, saya pengen mencari tempat yang terbaik di akhirat. Boleh kita menjadi pengusaha, tapi pengusaha yang membela agama. Boleh kita gitu kan belajar sekarang untuk menjadi seorang pejabat, asal jadi pejabat yang membela agama. Boleh kita jadi konglomerat, asal konglomerat itu membela agama. Itu tujuannya. Wadarul akhirah, mencari tempat yang terbaik di akhirat. Terus selanjutnya, izalatul jahli an nafsihi. Niat mencari ilmu itu adalah menghilangkan kebodohan dari diri. Gitu kan? Saya, ya Allah, saya belajar, saya berangkat dari rumah gitu. Belajar, pengen belajar, berangkat ke sekolah, mau belajar, ya Allah, saya mau menghilangkan kebodohan dari diri saya. Hujankanlah ilmu pengetahuan kepada kita sebelum berangkat sekolah itu. Gitu kan? Niatkan, ya Allah, beri kekuatan supaya saya bisa sabar dalam mencari ilmu. Gitu. Niat menghilangkan kebodohan dari diri. Karena kan hidup bodoh mah itu luar biasa. Gitu kan? Tadi disebutkan bodoh itu, orang yang bodoh itu tidak sama halnya seperti hewan, binatang. Gitu kan? Hewan binatang kehidupannya gimana? Cuma hidup cari makan doang. Gitu kan? Cari makan doang. Gitu. Kesana kemari itu tidak lain hanya cari makan doang, gitu kan? Tapi kita sebagai manusia jangan mau disamakan dengan binatang. Yaitu dengan apa? Ilmu. Dan niatnya juga harus benar. Ini niatnya ridho Allah. Untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kalau cuma untuk makan ya kita kesana kemari sama saja dengan sapi. Sama saja dengan domba. Hanya makan doang. Tapi kita sebagai manusia punya ilmu. Maka gunakanlah ilmu ini. Gitu kan? Pertama harus diniatkan dengan ridho Allah. Mencari tempat akhirat. Dan ketiga adalah menghilangkan kebodohan. Supaya tidak sama rata dengan binatang. Gitu kan? Selanjutnya. Wa ihya'uddin wa ibqa'al Islam. Wa ihya'uddin wa ibqa'ul Islam. Untuk melestarikan agama. Mencari ilmu itu adalah untuk melestarikan agama kita. Dan supaya Islam ini tetap di muka bumi. Tidak
tersingkir oleh apapun, yaitu dengan apa? Ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu sebagai orang Islam, mau gimana kita? Pasti bakal diinjak-injak agama ini. Kalau kita hanya cuma ibadah doang tapi tidak berilmu, akan diinjak-injak. Gitu kan, Islam ini akan kalah kalau tidak ada ilmunya. Makanya ibadahnya orang yang tidak punya ilmu mardudatun latuk balu. Orang yang ibadah sholat terus saja tapi tidak ada ilmunya, itu ditolak mentah-mentah oleh Allah. Terus gitu kan, zakat terus aja zakat tapi tidak punya ilmu, ditolak oleh Allah. Jadi ibadah tanpa berilmu tidak akan manfaat. Jadi sebelum kita beribadah itu harus apa dulu? Harus punya ilmu dulu. Sebelum kita melakukan sesuatu itu harus apa? Harus punya ilmu. Gitu kan? Ilmu itu adalah penerang jalan hidup. Contoh kita mau ke suatu tempat, contoh mau ke ITC Depok, kita tidak punya ilmu tentang jalannya, tersesat kita itu. Tapi kalau punya ilmu, tahu jalan-jalannya, kok kesini sampai. Tapi kalau tidak punya ilmu, tersesat. Nah itu diantaranya. Jadi niat kita mencari ilmu itu adalah diantaranya menghirupkan, melestarikan agama supaya hidup agama ini, supaya tetap keislaman ini. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Sesungguhnya ketetapan Islam di muka bumi ini hanya dengan ilmu. Silahkan. Jadi kedokteran, jadi dokter, jadi orang kaya, silahkan. Cari ilmu kedokteran, cari ilmu itu supaya kaya, cari ilmu supaya kita sukses jadi pembisnis, asal bela agama Allah. Kalau tidak gitu sia-sia, habaan mansura. Amal-amalnya itu hanya menjadi debu kalau tidak ada niat seperti begitu. Hanya sebagai memperkaya diri, hanya supaya disanjung-sanjung orang, hanya supaya gitu kan dihormati orang, itu akan kekayaannya, jabatannya, gitu ya, profesinya akan menjadi apa? Akan menjadi debu yang berterbangan, tidak akan sampai ke akhirat. Itu di antara niat mencari ilmu. Ini ada nazom, ada pepatah, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Fasadun kabirun, jadi kerusakan yang sangat besar. Alimun mutahatikun, orang yang berilmu gitu kan. Orang yang berilmu tapi gegabah. Gitu kan? Orang yang berilmu tapi gegabah, mutahatikun, tidak mengamalkan ilmunya. Tidak punya pengetahuan tapi ilmunya tidak punya. Tapi amalnya tidak ada. Itu akan menjadi kerusakan besar. Itu kan bisa jadi orang yang berilmu itu untuk menipu orang. Orang yang gegabah dengan ilmunya bisa jadi dengan ilmunya itu untuk membasmi orang, untuk mencelakai orang. Na'udzubillah. Jadi ilmu itu harus digunakan dengan benar. Dan wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Lebih besar daripada orang yang berilmu yang gegabah, tidak mengamalkan ilmunya yang benar, tidak mengamalkan dengan benar ilmunya, orang yang beribadah tanpa ada ilmu. Jahilun mutanassikun, orang yang jahil, orang yang bodoh tapi suka beribadah. Itu lebih besar madaratnya, lebih besar bahayanya daripada orang yang ilmu yang gegabah. Tuh kan, lebih mending orang yang berilmu gitu kan daripada orang yang suka beribadah tapi tidak berilmu. Lebih utama yang berilmu tapi gegabah, mending gitu kan, ilmu tapi gegabah daripada orang yang suka beribadah, rajin beribadah tapi tidak ada ilmunya. Lebih bahaya. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Dia dua orang ini, orang yang berilmu gegabah, orang yang suka beribadah, rajin beribadah tapi tidak punya ilmu, dia menjadi fitnah di alam dunia ini. Jadi fitnah.
Gitu kan. Jadi fitnah kepada seluruhnya. Oh, dia kok ilmunya emang hebat dia, tapi kok kelakuannya begitu? Tapi kok begini? Fitnah kan. Terus orang yang bodoh terus beribadah jadi fitnah. Makanya kita di samping berilmu itu nanti harus ada apa? Harus punya adab, kesopanan. Nah, itu diantaranya. Oke, selanjutnya mencari ilmu itu adalah niatnya asyukru ala ni'matil akli, bersyukur atas nikmat akal. Allah memberikan akal kepada kita kan, gitu kan, sehingga kita bisa berpikir. Beda dengan halnya gitu kan, kambing tidak bisa berpikir, gimana pun cara pun apapun gitu kan caranya tidak bisa berpikir. Tapi manusia diberi akal, bisa berpikir. Nah, dengan mencari ilmu kita itu niatkan mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah kepada kita, gitu kan. Kambing, hewan dan lainnya gitu kan tidak diberi akal oleh Allah, tapi kita sebagai manusia dimuliakan oleh Allah sehingga diberi apa? Akal, sehingga dapat menerima apa? Ilmu. Tapi kambing, hewan yang lainnya gitu kan tidak diberi akal, tidak bisa dia menerima ilmu. Maka dari itu kita sebagai manusia yang diberi akal pikiran oleh Allah, kita mencari ilmu itu adalah mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, yaitu akal dan pikiran. Selanjutnya wasihatil badan, mensyukuri atas sehatnya badan kita. Niat mencari ilmu. Jangan mengharapkan, jangan berniat walayan wibihi ikbalunasi alaihi. Jangan berharap mencari ilmu itu supaya manusia itu menghadap kepada kita, menghormati kepada kita, mengagung-agungkan kita. Jangan. Itu saja yang tadi. Ridho Allah supaya mendapatkan tempat di akhirat, gitu kan. Mensyukuri nikmat akal, mensyukuri nikmat sehat badan. Walastijlabi hitamid dunia, jangan sekali-kali dengan ilmu itu gitu kan mencari dunia untuk membangga-banggakan diri. Wal karamati inda sultan wa ghairihi, supaya mendapatkan kemuliaan di depan raja, di depan penguasa. Jangan. Salah itu. Oke. Selanjutnya adalah memilih ilmu dan ustaz. Memilih ilmu dan ustaz dalam mencari ilmu. Memilih ilmu dan guru dalam mencari ilmu. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu. Bagi pelajar dalam masalah ilmu hendak memilih mana ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali. Bagi pelajar dalam masalah ilmu hendaklah memilih mana yang terbagus dan dibutuhkan dalam kehidupan agamanya pada waktu itu. Lalu mana yang untuk waktu yang akan datang. Jadi ilmu itu harus dipilih oleh kita, terutama ilmu agama harus dikedepankan, karena ilmu agama itu yang penting buat kita sehari-hari, gitu kan. Di dalam sebahagian disebutkan wa ta'allaman ilmun yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qulbi usqula. Kamu harus mencari 3 ilmu di dalam agama. Pertama, ilmu syariat, mengetahui tentang sholat, zakat, puasa, ibadah haji, ilmu-ilmunya. Yang kedua, wa aqidatan, mengkaji, mengetahui tentang akidah, sifat-sifat Allah. Apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah. Apa yang wajib di para rasul, apa yang mustahil di para rasul, apa yang wenang bagi para rasul, yang jaiz bagi para rasul, apa yang mungkin. Itu adalah hukum ilmu akidah. Terus wajib yang ketiga, wajib mencari ilmu itu adalah ilmu tentang membersihkan hati.
ilmu akhlak atau tazkiyatun nafsi atau ilmu sufi. Nanti akan dibahas. Yang pertama kita mencari ilmu memilih ustadz, memilih guru itu siapa? Memilih guru itu adalah fayanbaghi ayyakhtarul al-a'lam wal awra'a wal asan. Penting seorang pelajar memilih guru itu adalah al-a'lam, yang mempunyai pengetahuan luas, wal awra'a, yang memilih keapikan. Apik itu kelakuannya apik, tidak gegabah, tidak suka mujaharah bil maksiat, tidak suka terang-terangan dalam melakukan dosa. Aura apik. Dan wal asan, lebih tua daripada kita, supaya kita bisa hormat kepada guru, gitu kan? Supaya kita bisa hormat. Jadi sekali lagi guru itu yang harus dipilih itu adalah al-a'lam, lebih luas pengetahuannya, wal aura, lebih apik kelakuannya, tidak suka melakukan hal-hal yang membuat dosa secara jelas kelihatan. Tidak suka mujaharah bil maksiat, tidak suka terang-terangan dalam maksiat. Warok, apik. Dan wal asan, lebih tua daripada kita. Insya Allah di guru-guru Arafah ini, gitu kan, umur-umurnya sudah lebih tua daripada kalian semua. Alhamdulillah. Selanjutnya memilih ilmu. Tadi kan udah dibahas, memilih ilmu itu adalah kalau dalam ilmu agama, ilmu syariat, ilmu tentang sholat harus diketahui, ilmu tentang zakat, puasa, ibadah haji, gitu kan, harus diketahui, wudu harus diketahui ilmunya, syariat. Terus ilmu akidah, terus ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu akhlak. Kalau dalam ilmu lain, begini dulu atuh. Ilmu itu ada beberapa hukum. Ada hukumnya wajib atau fardu ain, ada fardu kifayah, ada mubah, jaiz, boleh. Yang fardu ain itu adalah yang tiga tadi, ilmu syariat, ilmu akidah, dan ilmu tazkiyatun nafsi. Terus yang lainnya apakah yang umumnya seperti umum, kedokteran, farmasi, kebidanan, dan lain-lainnya itu apakah wajib juga? Itu apabila di di satu kampung itu tidak ada yang bisa mengetahui ilmu kedokteran, maka bagi engkau wajib mempelajari ilmu kedokteran, ilmu kebidanan. Tidak ada bidan nih di lingkungan kita, kita wajib mempelajari ilmu kebidanan, ilmu lain-lain, ilmu sosialisasi. Kalau di lingkungan kita itu tidak ada, gitu kan, tidak ada yang tahu, maka wajib. Itu disebutnya fardu kifayah. Ada yang mubah, boleh, seperti halnya ilmu, gitu kan, sosialisasi, IPS, IPA, dan lain-lain, PPKN, itu boleh, mubah. Itu dalam mencari ilmu. Jangan sekali-kali mencari ilmu yang haram. Ada mencari ilmu yang haram, diharamkan. Seperti halnya, itu kan, mencari ilmu sihir, gitu kan, itu haram hukumnya. Atau ilmu nujum, supaya kita bisa menebak menebak masa depan orang, itu haram hukumnya, tidak boleh, gitu kan. Ilmu nujum, ilmu hitam, ya, ilmu kedugalan kalau di zaman bahasa dahulu mah gitu, ilmu kedugalan supaya tidak supaya tidak tembus pisau pada kulit kita, itu haram. Awas, jangan dipelajari itu. Awas, di antara kalian ada yang coba-coba mengamalkan atau mempelajari ilmu seperti begitu, awas, buang dari sekarang, jauh-jauh. Jangan sekali-kali diamalkan ilmu seperti begitu, karena itu haram hukumnya, ya. Ilmu sihir haram hukumnya, untuk mencelakai orang. Kalau dia, gitu kan, memberikan memberikan rasa sakit kepada kita, akan pelet saya dia, gitu kan, akan dia santet, haram, tidak boleh,
Gitu. Ya seperti itulah kedokteran, bidan gitu kan, tentang usaha gitu kan. Apalagi ilmu agama itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Oke, selanjutnya kita yang yang terakhir tentang adab mencari ilmu. Adab mencari ilmu. Yang pertama, ketika mencari ilmu itu kita harus hormat kepada guru. Ta'zimul ilmi wa ahlihi. I'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Seorang muta'alim, seorang pencari ilmu tidak akan mendapat ilmu dan tidak akan bermanfaat ilmunya, gitu kan? Orang itu banyak ilmunya tapi tidak bermanfaat. Ada yang gitu? Ada banyak. Gitu kan? Orang ini jurusannya begini tapi kok malah begini, itu tidak bermanfaat ilmunya. Orang jurusannya oko ini tapi dia malah ini, tidak bermanfaat. Kenapa begitu? Karena mungkin dia tidak bisa ta'zim kepada gurunya. Tidak mengagungkan gurunya. Suka menyakiti gurunya. Itu yang harus kita ketahui. Harus kita harus kita risih. Harus kita hati-hati. Kita pengennya begini, malah jadi pengangguran. Dia memang sarjana tapi pengangguran, tidak bermanfaat ilmunya. Karena apa? Tidak menghormati pada guru. Tidak hormat pada guru. Makanya kepada guru itu harus hormat. Supaya ilmu kita itu bermanfaat dan berkah. Gitu kan? Banyak ada ini nih. Ada perkataan dari para ulama nih. Ma wasala man wasala illa bil hurmah. Orang tidak sampai pada tujuan kecuali dengan hurmah, mengagungkan. Ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmah. Tidak jatuh orang yang jatuh kecuali dia meninggalkan mengagungkan orang, meninggalkan hurmah. Dulu kan tahu gitu kan, jelas kisahnya. Ketika iblis disuruh oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam dengan cara apa? Sujud. Iblis tidak mau. Sedangkan kan iblis ini sebelum Nabi Adam diciptakan malahan dia pernah menjadi menjadi penjaga surga. Khazinul jannah. Gitu kan, pernah di surga lama. Menjadi penjaga surga. Merasa dia lebih agung. Merasa dia lebih utama daripada Nabi Adam. Tidak hormat atas perintah Allah. Karena Allah menyuruh hormat kepada Nabi Adam, ditinggalkan. Akhirnya iblis ini gimana? Dilaknat oleh Allah. Dicawiskan oleh Allah. Sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Gitu kan? Karena meninggalkan hormat. Tidak mau hormat. Begitu pula orang, walaupun dia banyak ilmu, dia pengetahuannya luas, tapi tidak ada hormat kepada guru, tidak ada apa-apanya ilmunya, tidak akan bermanfaat. Ya, walaupun banyak ilmunya, tapi walaupun sedikit ilmu kita, kepada guru hormat, kepada orang tua hormat, kepada sesama teman kasih sayang, insya Allah manfaat ilmunya itu, berkah ilmunya itu. Walaupun sedikit dia akan menjadi bermanfaat di masyarakatnya. Walaupun ilmunya sedikit. Beda tadi dengan ilmu banyak tapi tidak hormat pada guru. Gitu kan, suka menyakiti guru, suka ngebohongin guru. Gitu kan, suka ngeles pada guru. Gitu kan, ditanya begini jawabnya begini, tidak jujur sama guru. Ilmunya tidak akan bermanfaat karena meninggalkan hormat, takzim, mengagungkan kepada guru. Mudah-mudahan kita gitu kan oleh Allah diberikan hidayah, taufik sehingga bisa menghormati guru-guru kita, sayang sama guru-guru kita. Apabila guru menanyakan begini, menugaskan gini, kita laksanakan sebisa kita. Jangan banyak ngebohong pada guru, jangan banyak ngeles pada guru, apalagi di zaman PJJ zaman sekarang. Jangan ngeles,
Jangan banyak bohong, jujur, jujur, jujur. Guru juga kalau jujur mah akan membantu kepada kita supaya kita akan menjadi lebih baik lagi. Itulah di antara tak adab-adaban mencari ilmu adalah di antaranya mengagungkan guru, menghormati guru. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.